Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyana Putri, nomor stambuk F2020-01168, kelas A3 Farmasi, program studi S1 Farmasi. Di sini saya menjelaskan tentang alkil halida. Langsung saja. Reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Pada reaksi substitusi nukleofilik, atom atau gugus yang diganti mempunyai elektronegativitas lebih besar dari atom C. Dan atom atau gugus adalah suatu nukleofil, baik nukleofil netral atau nukleofil yang bermuatan negatif. Reaktivitas relatif dan reaksi substitusi nukleofilik dipengaruhi oleh reaktivitas nukleofil, struktur alkil halida, dan sifat dari gugus terlepas. Reaksi nukleofilik dipengaruhi oleh basisitas, kemampuan mengalami polarisasi, dan solvasi. Nukleofilik dapat dikelompokkan menjadi reaksi SN1 dan SN2. Reaksi substitusi nukleofilik SN1. SN1 merupakan reaksi dengan dua tahap reaksi, yaitu yang pertama, ikatan antar karbon dengan gugus pergi putus secara heterolitik atau karena pengaruh kepolaran pelarut, dan menghasilkan karbokation atau ion positif. Karbokation bergabung dengan nukleofilik menghasilkan produk. Reaksi SN1 atau biasa disebut dengan substitusi nukleofil unimolekuler. Contohnya, nukleofil substrat menghasilkan leaving group dengan keterangan kecepatan sama dengan K substrat. Mekanisme SN1. Mekanisme ini berlangsung dua langkah. Pada langkah pertama yang berjalan lambat, ikatan antar karbon dan gugus pergi putus sewaktu substrat ini berdisosiasi atau mengion. Elektron dari ikatan CKL pergi bersama gugus pergi dan terbentuk karbokation, sedangkan pada langkah kedua yang berlangsung cepat, karbokation berlangsung nukleofilik menghasilkan produk. Reaksi substitusi nukleofilik SN2. Pada reaksi SN2, nukleofil menyerang dari bilik gugus pergi atau L. Pada saat keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi terikat secara parsial pada atom karbon di mana terjadi substitusi. Pada saat gugus pergi meninggalkan atom karbon dan membawa pasangan elektron ikatan, nukleofil memberikan pasangan elektron ikatan dan menghasilkan produk. Nukleofil tambah substrat menghasilkan leaving group dengan keterangan kecepatan sama dengan K nukleofil substrat. Mekanisme SN2. Mekanisme ini berlangsung dua langkah, satu langkah dinyatakan dengan persamaan. Nukleofil substrat menghasilkan keadaan transisi produk menghasilkan gugus pergi. Nukleofilik menyerang dari sisi belakang dari ikatan CKL pada tahap tertentu atau keadaan transisi. Nukleofilik pada gugus pergi, keduanya terikat secara parsial pada karbon tempat berlangsungnya reaksi substitusi. Sewaktu gugus pergi meninggalkan karbon dengan sepasang elektron bebasnya, nukleofili memasok sepasang elektron lain pada atom karbon. Angka 2 digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini karena reaksi ini bimolekuler, artinya dua molekul yaitu nukleofilik dan substrat yang terlibat dalam langkah kunci atau hanya satu langkah dalam mekanisme reaksi ini. Reaksi-reaksi eliminasi. Sebuah reaksi eliminasi adalah jenis reaksi organik di mana dua substituen dikeluarkan dari molekul baik dengan mekanisme 1 atau 2. Mekanisme satu langkah dikenal sebagai reaksi E2, sedangkan mekanisme dengan dua langkah dikenal dengan sebutan reaksi E1. Angka-angka tersebut tidak mengacu pada jumlah langkah dalam mekanisme, tetapi lebih mengacu pada kinetika reaksi. E2 adalah bimolekuler atau orde 2, sedangkan E1 unimolekuler atau orde pertama. Dalam kasus di mana molekul mampu menstabilkan anion tetapi memiliki gugus keluar yang buruk. Reaksi jenis ketiga, E1 ada akhirnya pirolisis dan asetat dilanjutkan melalui mekanisme eliminasi internal. Jenis reaksi eliminasi yang penting melibatkan alkil halida dengan gugus pergi atau leaving group yang baik. Bereaksi dengan basa Lewis membentuk alkena. Perhatikan reaksi eliminasi berikut. Mekanisme E2. E2 adalah singkatan dari eliminasi bimolekuler. Reaksi melibatkan mekanisme satu langkah, karbon hidrogen dan karbon halogen ikatan putus untuk membentuk ikatan rangkap. C sama dengan C ikatan Pi.
Contoh dari jenis reaksi ini di skema 1 adalah reaksi dari isobutyl bromid dengan kalium etoxidadil. Produk reaksinya adalah isobutena, etanol, dan iumbromida. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan ikatan Pi, dua gugus lepas atau seringkali hidrogen dan A halogen membentuk antiperiplanar. Antiperiplanar keadaan transisi memiliki konformasi troyung dengan energi yang lebih rendah dari antiplanar. Keadaan transisi yang masuk gerhana konformasi dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang mendapatkan konformasi terhuyung lebih disukai untuk reaksi E2 atau tidak seperti reaksi E1. Biasanya menggunakan yang kuat mendasarkan itu harus cukup kuat untuk menghilangkan hidrogen asam lemah. Ikatan Pi dibuat itu hibridisasi karbon perlu diturunkan sp3 dan sp2. Mekanisme E1. E1 adalah singkatan dari eliminasi unimolekul dan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah proses eliminasi dua langkah, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi ikatan karbon halogen putus menghasilkan karbon kation menengah. Deprotonasi dari karbokation tersebut. E1 biasanya terjadi dengan tersier alkil halida, tetapi mungkin dengan beberapa alkil halida sekunder. Itu laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbokation adalah langkah paling lambat yang dikenal sebagai langkah penentu tarif. Karena itu kinetika orde pertama diterapkan unimolekuler. Reaksi biasanya terjadi tanpa adanya basa atau hanya basa lemah atau kondisi asam dan suhu tinggi. Reaksi E1 bersaing dengan SN1 reaksi karena memiliki perantara karbokationik yang sama. Sekunder efek isotop deuterium sedikit lebih besar dari 1, biasanya 1 sampai 1,5. Diamati tidak ada persyaratan antiperiplanar. Reaksi penataan ulang. Contoh di skema 2 adalah reaksi dari tetrabutyl bromid dengan kalium etoksida dan etanol. Eliminasi E1 terjadi dengan alkil halida tersubstitusi tinggi karena dua alasan utama. Alkil halida sangat tersubstitusi berukuran besar, membatasi ruang untuk mekanisme 1. Alkil halida yang sangat tersubstitusi berukuran besar membatasi ruang untuk mekanisme 1, langkah E2. Oleh karena itu, mekanisme E1 dua langkah lebih disukai karbokation yang sangat tersubstitusi lebih stabil daripada metil atau kation substitusi primer. Stabilitas tersebut memberikan waktu untuk terjadinya mekanisme dua langkah E1. Jika Sn alur 1 dan E1 bersaing, jalur E2 dapat difavoritkan dengan meningkatkan panas fitur khusus. Contohnya, pengatur ulang mungkin dan tidak bergantung pada konsentrasi dan kebasaan basa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.